السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenung sejenak, berpikir bahwa sebenarnya memang kita ini tidak akan lama tinggal di dunia. Kita tidak akan selama-lamanya hidup di dunia. Kita di dunia hanyalah berlalu sebentar saja. 100 tahun yang lalu tidak ada satupun dari kita yang sudah lahir di dunia ini. 100 tahun yang akan datang, insya Allah semua yang duduk di majelis ini sudah tidak ada di dunia, sudah pada meninggal dunia semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang tinggal di dunia ini, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun sehatnya, bagaimanapun kayanya, bagaimanapun panjangnya umurnya, tetap saja suatu saat dia harus pergi dari dunia. Orang-orang biasa, mereka tidak lama tinggal di dunia. Orang-orang yang luar biasa pun tidak lama tinggal di dunia. Orang yang sakit-sakitan, mengkis-mengkis, itu pun tidak lama tinggal di dunia. Orang yang segar bugar juga tidak akan lama tinggal di dunia.
Orang yang kaya raya, punya harta yang tidak bisa dihitung jumlahnya, dia tidak akan lama tinggal di dunia. Orang yang miskin papa, tidak punya apa-apa, juga tidak lama tinggal di dunia. Kenapa hadirin yang mulia? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita untuk dunia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita untuk dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia bukanlah untuk kita tinggal selama-lamanya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia untuk diuji. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan dalam Al-Quran, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kamu semua tertipu dengan kehidupan dunia. Janganlah kalian semua ditipu oleh makhluk yang pinter menipu, yaitu syaitan. Di dunia ini kesuksesannya menipu. Semua yang kelihatannya enak, enaknya pun menipu. Makan kelihatannya enak, kalau terlalu banyak nanti menipu, jadi tidak enak. Tidur kelihatannya enak, tapi terlalu banyak nanti jadi tidak enak. Orang kaya raya kelihatannya enak, tapi ternyata juga tidak enak juga. Orang yang hari ini diangkat menjadi raja, sepertinya dia luar biasa. Hari ini diangkat menjadi raja ke atas singgasana, besok diangkat di atas keranda menuju kuburannya. Itulah kenyataan, fakta kehidupan orang di dunia, realita kehidupan manusia ketika di dunia. Orang-orang yang dulu katanya hebat-hebat, katanya kuat-kuat, begitu mereka sudah meninggalkan dunia, seakan-akan mereka tidak pernah hidup di dunia. Mana Raja Persia yang katanya kekuasaannya hampir separuh dunia? Mana Raja Mojopahit yang katanya menyatukan Nusantara? Mana Bung Karno yang katanya pidatonya memukau semua orang yang mendengarnya? Mana Soeharto yang kekuasaannya tidak bisa dilengsarkan oleh siapa saja katanya? Ternyata semuanya kalah dengan kematian. Sudah hilang. Ka'allam taghna bil ams. Seakan-akan mereka tidak pernah hidup di dunia. Dan suatu saat kita begitu juga, seakan-akan kita kayak gak pernah hidup di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia bukanlah untuk kita berlama-lama di dunia, bukanlah untuk kita bersenang-senang dengan dunia, bukan pula untuk kita mengumpulkan harta dunia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kita ke dunia untuk diuji. Untuk diuji. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita bukan karena Allah belum tahu. Allah Maha tahu siapa yang sukses, siapa yang tidak sukses. Allah tahu. Tapi Allah menguji kita supaya kita sendiri ini tahu sebenarnya kita ini apa dan siapa. Orang mengatakan kita orang soleh, orang mengatakan kita orang takwa, orang mengatakan kita orang terhormat, orang mengatakan kita pejabat, orang mengatakan kita macam-macam gelar. Tapi sebenarnya kita sendiri tahu kita itu orang bagaimana, kita sendiri tahu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita di dunia ini untuk melihat, untuk biar terlihat siapa dari kita yang paling banyak yang paling baik amalannya.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia diuji. Jadi apa saja yang datang kepada kita adalah ujian. Kesehatan adalah ujian, penyakit juga ujian, kekayaan ujian, kemiskinan ujian, rasa senang adalah ujian, rasa sedih juga ujian, dihormati orang ujian, direndahkan oleh orang juga ujian, dicaci maki ujian, dipuji-puji juga merupakan ujian. Kalau orang itu dicaci maki, rasa dengan sebenar-benarnya hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, yang mengatur hanya Allah. La ilaha illallah. Ini kalimat iman ini perlu kita ulang lagi sampai betul-betul dalam setiap keadaan, melihat apapun, mendengar apapun, dikejutkan oleh apapun, dibahagiakan oleh apapun, disediakan oleh apapun, ingatnya hanya kepada Allah. Ini namanya ujian iman itu seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dikasih tahu yang menciptakan langit adalah Allah, yang menciptakan bumi adalah Allah, yang mengatur cakrawala adalah Allah, maka orang Islam yang otaknya waras itu langsung gampang paham. Ya, begitu saja. Semua diatur oleh Allah. Manusia lahir di dunia diatur oleh Allah, binatang-binatang lahir diatur oleh Allah. Itu semua langsung paham itu. Sebelum zaman adanya sekolah. Begitu ada sekolah malah ada yang nggak paham. Ini semua karena kebetulan. Gennya manusia memang seperti ini, gennya binatang seperti ini. Matahari ikut garis edarnya memang seperti ini. Semuanya kebetulan seperti ini. Kebetulan kok selalu tiap hari. Ini kalau kadang-kadang orang itu tambah banyak sekolahnya, tambah gak pinter ternyata. Karena sekolahnya sekolah dunia. Ini kalau sekolahnya sekolah la ilaha illallah, walaupun petani, ini petani yang cerdas. Tapi kalau nggak paham la ilaha illallah, walaupun profesor, doktor, S3, PSD, tetap gak cerdas. Dia nyembah sapi, ada yang nyembah kerbau, nyembah kotoran. Katanya pinter, bukan pinter, gelarnya saja yang banyak, otaknya nggak ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dikasih tahu semua cakrawala alam semesta ciptakan oleh Allah, maka orang yang otaknya waras langsung paham, ya memang seperti itu. Karena tidak ada manusia, tidak ada negara, tidak ada pribadi-pribadi yang ngaku menciptakan bumi, tidak ada. Walaupun Fir'aun pun nggak berani ngaku menciptakan bumi, nggak berani. Maka ada seorang raja ngaku jadi Tuhan pada zamannya Nabi Zulkifl. Maka didatangi oleh Nabi Zulkifl ini, kamu ini Tuhannya alam semesta apa Tuhannya kaummu saja? Saya ini Tuhan alam semesta. Kalau Tuhannya alam semesta, kenapa alam semesta ada sebelum kamu ada? Bingung dia. Oh, kalau gitu saya Tuhannya kaumku. Lah kalau kamu mati nanti Tuhannya kaummu siapa? Langsung diam. Lah kalau gitu siapa sebenarnya Tuhan? Tuhan adalah yang menciptakan kamu, menciptakan aku, menciptakan alam semesta. La ilaha illallah. Rajanya langsung masuk Islam. Jadi wali seketika. Ini ada ini, walaupun jarang ya, walaupun jarang. Memang ada orang-orang itu didakwai sekali, langsung manut, langsung manggon tuh ada. Ada juga yang ditaskil berkali-kali, diem saja. Bayan sudah berapi-api, yang ngomong sudah berbusa-busa, yang mendengarkan senyum saja nggak berangkat juga. Juga ada itu, dan banyak. Ini 5.000 orang yang berangkat, 50 nggak ada. Berarti kita ini kebanyakan manggon apa tidak manggon sebenarnya? La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
Kalau dibilang manusia yang ngatur adalah Allah, yang keluar dari manusia itu juga dari Allah, itu banyak yang nggak mau paham. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kalimat kepada kita secara khusus sebagai obat penyakit ini, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Yang kelihatannya dari makhluk, semua hakikatnya dari Allah, karena makhluknya pun aslinya adalah ciptaan Allah. Maka kalau orang itu memahami semua dari makhluk, nah itu namanya kafir. Kalau sebagian dari makhluk, sebagian dari Allah, itu namanya musyrik. Kalau orang iman, kullun min indillah, semua dari Allah, yang kelihatannya dari makhluk, hakikatnya dari Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, hakikat semua dari Allah. Maka dulu ada seorang petani ya, menasihati petani yang lainnya, diceritakan dalam surat Kahfi ini. Diceritakan dalam surat Kahfi. Dia mengatakan, walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Temanku, kalau kamu itu berangkat ke sawah, jangan langsung berangkat begitu saja. Katakanlah masya Allah la quwwata illa billah, semua kehendak Allah, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Ingat kepada Allah, tunduk kepada Allah, karena sebenarnya hajat kamu bukan kepada sawah, hajat kamu kepada yang menciptakan sawah. Tapi petani ini yang satunya dinasihati itu malah ngengkel. Allah, ngomong kosong, ngapain didengarkan? Ini orang dakwah begitu, apa-apa Allah, apa-apa Allah. Ini Allah kan nggak kelihatan. Berangkat saja ke sawah, nggak usah Allah-Allahan. Langsung berangkat dengan bersungut-sungut karena jengkel. Allah, Allah, sawah-sawahku katanya punya Allah. Ini banyak orang kadang-kadang begitu. Badan kamu milik Allah bagaimana? Yang gerakkan saya. Ada kan seperti itu? Ada orang seperti itu. Memang sekarang kita ini belum paham, Pak. Tapi nanti akan ada orang yang malaikat yang memahamkan. Namanya malaikat Israel. Nah, kalau malaikat Israel sudah datang, nggak perlu bayar panjang-panjang, 1 detik langsung paham. Oh, bukan milik saya. Mata bukan milik saya, tangan bukan milik saya, rumah bukan milik saya. Kalau memang milik saya, nggak akan terlepas dari saya. Ternyata semua milik Allah, tapi pahamnya sudah nggak berguna. Maka petani tadi langsung berangkat, sungut-sungut, berangkat ke sawahnya. Ternyata sawahnya sudah ludes, habis, tidak tersisa. Karena apa? Karena dinasihati terus ngengkel. Jadi orang itu kalau dinasihati karena Allah kok ngengkel, wah nanti langsung adabnya itu kes itu. Seperti ada salah satu ya, orang sekitar sini, dia tukang geraji kayu itu. Sebelum geraji kayu dinasihati sama temannya, sebelum geraji itu bismillah gitu, dikatakan begitu biar barokah. Bismillah, bismillah, bertahun-tahun saya begini aman kok. Wes toh, mau kosong. Langsung geraji. Ternyata gergajinya itu mental kena perutnya. Waduh, ternyata harus bismillah tuh ternyata. Sudah sobek baru ternyata. La ilaha illallah. Maka kalau orang itu sudah diingatkan karena Allah, kita tuh manggon saja, jangan ngengkel. Insyaallah angin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam segala keadaan, dalam segala suasana, bagaimana hati kita ini selalu bergantung kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tengah-tengah istirahat ketika pulang dari peperangan,
Tiba-tiba ada orang kafir yang menyelinap. Beliau dia ambil pedangnya. Pedangnya Nabi sudah digantung, diambil. Langsung teriak, siapa yang bisa menolong kamu dari saya? Maka Nabi diacungi pedang seorang diri. Beliau nggak takut sama Allah. Langsung orang itu keder, ngewel, pedangnya jatuh. Diambil ganti. Sekarang siapa yang akan menyelamatkan kamu dari aku? Maka Muhammad minta maaf, Muhammad minta maaf, minta maaf. Ya, pulang sana. Maka akhirnya ketika pulang langsung ngomong sama teman-temannya, saya itu datang pada Muhammad mau bunuh, nggak berhasil. Sekarang saya mau dibunuh. Padahal dia itu bisa saja bunuh saya, tapi dimaafkan. Sudah, kamu ikut Muhammad saja sudah. Ini kalau orang itu imannya kuat, di mana-mana jadi asbab hidayah. Tapi kalau orang imannya lemah, di mana-mana jadi asbab dolalah. Di markas pun jadi asbab dolalah. Yang lain angkat kepala, nunduk saja. Yang lain dengarkan bayan, malah di pasar. Yang lain dengarkan bayan dengan sungguh-sungguh, malah di parkiran. Ini jadi asbab dolalah ini jadinya. Lah bukannya parkir itu penting, ya penting, tapi bukan di parkiran terus. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah usaha kita. Bagaimana dalam setiap keadaan, setiap suasana kita selalu bergantung kepada Allah. Bagaimana syairnya seorang ulama, Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaitu ya Rabb qala ya abdi ana Allah. Allah Allah, tidak ada penolong bagi kami selain Allah. Kullama nadaitu ya Rabb, setiap aku memanggil wahai Tuhanku, qala ya abdi ana Allah, maka Allah berfirman, wahai hambaku, aku adalah Allah, minta apa saja kamu akan saya kasih. Nah ini Allah sebenarnya itu dekat dengan kita, itu dekat. Pertolongan Allah dekat dengan kita, tapi kitanya yang menjauh dari Allah. Menjauh bagaimana? Menjauh dari taat kepada Allah, itu namanya menjauh dari Allah. Menjauh dari perintah-perintah Allah, namanya itu menjauh dari Allah. Mendekati larangan-larangan Allah, itu namanya menjauh dari rahmat Allah. Maka bagaimana kita usaha lagi, biar iman ini mancep 24 jam dalam hati. Semuanya insyaallah hadirin. Di antara cara yang termudah biar kita ini meningkatkan iman, bagaimana kita semua keluar 4 bulan. Insyaallah ya semua hadirin. Karena nanti dalam berbagai macam medan, naik gunung, turun gunung, datang ke pulau-pulau yang terpencil maupun yang tidak terpencil, dimarahin orang, kok hatinya selalu kepada Allah, maka disitulah iman kita akan meningkat. Tapi kalau keluarnya bawa HP, nggak jadi meningkat. Karena dimarahi orang, telepon markas, jamaah ditolak, tolong ditarik. Akhirnya jadinya hatinya tidak kepada Allah, kepada markas. Markas ini nggak bisa apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka mintalah kepada Allah, jangan minta bantuan kepada markas. Mana insyaallah hadirin? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ujian iman. Kemudian yang kedua, ujian amal. Ujian amal itu bagaimana kita senantiasa 24 jam usaha hidup kita ikut yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti arahan beliau. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah Nabi, kalian semua akan dapat petunjuk. Kalau kita sudah dapat hidayah, kita akan mudah untuk taat. Kalau kita taat, kita akan sukses. Maka kita ikuti arahan Nabi. Di antara arahan Nabi adalah kita suruh mengikuti para sahabat. Ashabi kan nujum, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku adalah seperti bintang-bintang. Maka kalau kalian ikut siapa saja di antara para sahabatku, pasti kalian akan dapat petunjuk. Karena imannya para sahabat itu standar keimanan yang diridhoi oleh Allah.
fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka iman sebagaimana iman kalian para sahabat, sungguh mereka dapat petunjuk. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut sahabat itu bagian dari ikut Nabi. Jangan sampai tanya, ikut sahabat atau ikut Nabi? Oh, ini bodoh pertanyaannya. Yang orang-orang pada Ramadan kemarin waktu tarawih, kalau kamu 23 ikut Umar, 11 ikut Nabi. Ini perkataannya orang ajhalul jahilin. Sejahil-jahilnya orang jahilnya orang seperti ini. Lah kamu kira Nabi itu Sayyidina Umar gak ikut Nabi gitu? Yang ikut hanya kamu. Sayyidina Umar itu sangat ikut Nabi, makanya jadi Sayyidina Umar. Lah kamu itu gak ikut Nabi, maka jadi kamu itu. Kalau seandainya yang pantas ikut Nabi, yang ikut Nabi itu kita, yang jadi sahabat kita. Para sahabat itu dimilih oleh Allah dari kalangan makhluk-makhluk ini. Innallaha ta'ala ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat-sahabat ini di kalangan umat ini, orang-orang terpilih dipilihlah jadi sahabat. Maka Sayyidina Umar kok dipilih jadi sahabat itu ya karena hebat. Kita nggak dipilih jadi sahabat ya karena ngantuan. Di antara keburukannya itu baru satu keburukannya. Kalau dibahas nggak selesai bayan maghribnya, jadi bayan subuh. Saking banyaknya keburukan kita. Semoga kita diampuni oleh Allah. Maka ikut sahabat itu bagian dari ikut Nabi. Ikut ulama juga bagian dari ikut Nabi. Ikut para ulama, para a'immah itu bagian dari ikut Nabi. Maka jangan sampai ada yang mengatakan ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi. Ini juga pekok juga yang ngomong seperti ini. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya Imam Syafi'i itu beliau tidak ikut Nabi, nggak jadi imam, ya jadi Syafi'i bukan Imam Syafi'i. Tukang cuci mobil jadinya nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikut para a'immah, ikut ulama-ulama besar yang sudah diakui kredibilitasnya oleh semua umat di seluruh dunia. Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhum. Ini bagian dari ikut Nabi. Karena Imam Syafi'i belum lahir saja Nabi sudah menceritakan, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma, akan datang orang alim dari kalangan orang Quraisy yang memenuhi bumi dengan ilmu. Siapa itu? Imam Syafi'i. Belum lahir sudah diceritakan oleh Nabi. Lah kalau kita belum lahir, dukun yang cerita. Begitu mau saingan dengan Imam Syafi'i. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut para a'immah itu bagian dari ikut Nabi, maka jangan dipertentangkan. Ini bukan khilafiyah, ini ijma'. Ijma'nya semua umat pada zaman dahulu sampai sekarang. Oh, ikut salah satu dari imam 4 adalah bagian dari ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak ikut ijma' itu hanya orang-orang zaman sekarang yang pada keminter. Hadisnya ketemu dari Google, perasaannya sudah jadi ahli hadis. Bukan ahli hadis, ahli hadat. Hadas itu kentut aja begitu. La ilaha illallah. Karena ini penting zaman sekarang ini. Karena banyak orang itu punya pemahaman yang aneh-aneh. Pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh harus diluruskan. Jangan sampai kita ini terus lama dakwahnya, terus lama salah pahamnya. Kenapa bisa begitu? Karena makin lama dakwah, makin nggak mau dengarkan bayan. Sukanya bayan, tidak mau mendengarkan. Ini salah semua pemahamannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana hidup kita ini? Usaha ngikuti Nabi di mana saja kita berada. Kalau kita ikut Nabi di mana saja kita berada, maka di mana saja kita akan dapat pahala. Di masjid kau ikut Nabi, dapat pahala. Di pasar ikut Nabi, sebelum masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar dapat pahala 1 juta kebaikan.
berdagang dengan baik, jujur, tidak nipu, tidak mengurangi takaran karena Allah, maka pedagang yang seperti ini akan dikumpulkan dengan para nabi dan para mati syahid di akhirat. Masuk pasar kalau ikut nabi dapat pahala, walaupun masuk masjid kalau nggak ikut nabi malah dapat dosa. Di masjid ngerasani orang, di masjid makan bikin asap-asapan. Nah, ini menjadikan kita ini jadi tidak berpahala. Maka di masjid ikut nabi. Di antara arahannya nabi kalau di masjid itu tidak berbicara kecuali dengan kebaikan. Di antara arahannya Nabi ketika di masjid, niat itikaf. Di antara arahannya Nabi ketika di masjid, membaca Al-Quran. Di antara arahannya Nabi ketika di masjid, kalau qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak langsung berdiri, duduk dulu sampai selesai baru berdiri. Kadang-kadang orang itu gak paham, kamu sudah qomat masih duduk saja, malas kamu. Oh, bukan malas, ini namanya ikut Nabi. Ikut Nabi itu kan jos-josan, ikut Nabi itu dengan ilmu. Nah, di antara ilmunya itu selesai qomat baru berdiri, itu namanya ikut sunnah Nabi. Kalau berdiri dulu baru qomat, nah itu nggak tahu sunnahnya siapa itu. Loh, ini benar nih, sepakatnya ulama ini, bukan khilafiyah juga ini, ijma'. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut Nabi di mana saja kita beruntung. Tidak ikut Nabi di mana saja kita akan buntung. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara biar kita bisa ikut Nabi, biar kita bisa meningkatkan iman kita, biar bisa meningkatkan amal kita, caranya kita bikin usaha dakwah. Karena dengan kita itu mikirkan agamanya orang lain, kita berarti sayang kepada umat. Kalau kita sayang kepada umat, Allah sayang kepada kita. Kalau Allah sayang kepada kita, iman kita akan dijaga oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang sayang kepada umat akan disayang oleh Allah. Nah, sayang kepada umat itu tidak ada yang lebih tinggi melebihi kalau kita ngajak umat amal agama. Nggak ada yang lebih tinggi daripada itu. Kita kasih makan kepada orang, itu sayang juga. Kita kasih minuman, bagian dari sayang. Kita bantu orang yang punya keperluan, bagian dari sayang. Kita kasih pakaian orang yang telanjang, bagian dari sayang. Tapi itu sayang yang tingkat rendah. Karena suatu saat yang kita kasih makan akan lapar lagi, atau makanannya tidak cocok. Yang kita kasih minum akan haus lagi. Yang kita kasih pakaian, pakaiannya akan usang. Tapi kalau kita ajak mereka amal agama, mereka akan masuk surga, gak lapar lagi, gak haus lagi, gak sakit lagi, enak selama-lamanya. Walaupun sayang-sayang yang ngasih makanan, ngasih minuman dan sebagainya itu perlu kita kerjakan, harus kita kerjakan. Tapi sayang yang tertinggi yaitu ngajak amal agama tidak boleh kita tinggalkan. Semuanya insyaallah hadirin. Orang itu kalau tidak dakwah hadirin yang mulia, ini adalah setega-teganya manusia. Setega-teganya manusia. Diibaratkan oleh para ulama, andainya kita punya 2 anak, ya banyak aja lah, banyak anak, jangan 2 saja. Anak itu makin banyak makin baik, asal bikinnya dengan bismillah. Kalau nggak dengan bismillah bikin pusing orang nanti. Di pondok nggak tertib, waktu keluar nggak tertib, jadi pejabat korupsi. Pokoknya kalau nggak bismillah itu semua jadi nggak baik. Punya anak, anak kita ada yang kecil, ada yang besar. Kita sama istrinya berangkat ke pasar, bilang kepada yang besar, nak jaga adikmu ya, orang tua mau pergi ke pasar. Iya. Ya, tapi anak zaman sekarang suruh jaga malah main game, Mobile Legend, main game. Adiknya yang masih kecil jalan, berangkang. Di depannya ada sumur, dilihatin sama kakaknya. Oh, depan ada sumur loh itu.
tapi nggak ngomong. Dilihat itu ada sumur malah dideketin, ngapain sih? Akhirnya karena masih kecil masuklah dalam sumur, blung, dah diem saja kakaknya, tetap main HP dan minum kopi. Tambah ada asap-asap di sekitarnya. Kenapa ada asap-asap? Karena diajari oleh bapaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita pulang dengan istri kita, tanya, "Nak, adiknya kemana?" "Cemplung sumur, Pak." "Lah kok cemplung sumur? Bagaimana ceritanya?" "Lah udah tahu sumur malah cemplung." "Ya salah sendiri." Nah, kira-kira ini kakak tega apa enggak? Tega, sangat tega. Kita akan marah sekali. Lah umat sekarang itu bukan cemplung sumur, cemplung neraka. Ketika mereka tidak mau mengamalkan agama, lah kok kita telah tenang saja, diam di rumah, daldul. Lah ini apa enggak dimarahin nanti oleh baginda Nabi kita seperti ini? Umat berbondong-bondong menuju jahanam karena mereka tidak kenal agama. Kita malah tenang saja, ditaskil. Nah, nanti waktunya kapan-kapan, Pak. Masa dia beri taskil terus? Maka Ali Imam Ghazali mengatakan di dalam salah satu makalahnya, apabila ada orang di ujung dunia sana, mereka mati dalam keadaan tidak amal agama, dan kamu tidak pernah menyampaikan agama kepada dia atau usaha bagaimana agama sampai kepada dia, maka kamu terkena bagian dosanya dia. Itu di ujung dunia, Pak. Bagaimana kalau depan kita masih tidak amal agama? Bagaimana kalau keluarga kita sendiri tidak amal agama? Maka bagaimana kita ini dakwah dengan sungguh-sungguh. Insyaallah semuanya hadirin. Dan dakwah ini bukan ala kadarnya, yang penting berangkat itu tidak. Dakwah ini harus dengan pikir yang sungguh-sungguh. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, mensifati perjuangan ini dengan perdagangan. Hal adullukum ala tijaratin tujikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi berjuang di jalan Allah dikatakan oleh Allah sebagai perdagangan. Namanya orang dagang itu bagaimana? Orang dagang itu mikir terus, tidak pernah berhenti mikir. Pagi-pagi berangkat ke toko, buka toko, walaupun belum sarapan sudah dibuka tokonya, persiapan, dibersihkan, mandi juga belum, yang penting tokonya sudah mandi, dibuka, ditata, gak ada orang datang. Ada dia sarapan jam 10 siang, tengah-tengah makan, datang pelanggan, tinggalkan makanan, cuci tangan, langsung sambut pelanggan. Ada perlu apa? Perlu ini, perlu itu. Terus dijaga tokonya. Jam 8 malam tokonya tutup, tapi otaknya belum tutup. Mikir terus. Bagaimana besok laba lagi? Mana pasar yang paling dicari oleh pelanggan yang sekarang ini? Terus mikir terus. Sampai musim haji datang pun pikirannya masih dagang. Saya mau berangkat ke Mekah. Nanti depan Ka'bah mau doa biar toko saya maju. Nanti saya juga akan sowan kepada ulama-ulama sana, kiai-kiai suruh doakan toko saya biar tokonya maju. Dan nanti akan saya lihat mungkin ada barang-barang murah yang bisa saya bawa pulang ke Temboro, saya jual dengan semahal-mahalnya. Ini namanya pedagang begitu. Sampai Mekah pun pikirannya dagang. Di jalan-jalan pun pikirannya bagaimana akan sukses perdagangannya. Pokoknya apa saja piye ampre jadi duit. Ada barang rongsokan, berserakan, maka otaknya harus bekerja. Wah, ini orang bagaimana? Kita duwe ini kok ditinggal ning kene. Kita duwe iki piye iki? Akhirnya di mana-mana itu pikirannya bagaimana dagangnya maju. Malam istimewa pun yang dipikir bagaimana dagangnya tambah maju. Ini orang-orang itu suka dengan wangi-wangi. Maka saya bawa minyak wangi dengan label minyak wangi sunnah. Biar orang-orang laku membeli dagangan saya, tambah maju dagangan saya. Ini bagaimana ini bayan kok panjang-panjang. Nah, padahal kopi sudah siap, teh sudah siap, mie ayam sudah siap, tapi harus bayar. Ini namanya pedagang malam istimewa, bukan yang dipikir bagaimana keluar, yang dipikir juga dagang lagi. Ini contoh loh Pak, bukan menyindir.
Nanti dibilang Bayan kok nyindirin orang terus. Ini contoh. Kalau ada yang tersindir bukan salah saya. Kalau saya gak niat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya pedagang itu pikir terus. Lah begitu juga seorang dai itu bagaimana mikir terus, perjuangan ini tambah maju untuk aset dia di akhirat. Semuanya colok hadirin. Bukan sekedar datang malam markas itu, tapi datang dengan pikir. Bukan yang penting teko. Lumayan toh daripada gak teko, lumayan. Tiang niku nek agama kadang-kadang senengane sanjang lumayan, tapi nek donya kon ngomong lumayan mboten purun. Ki wis nek mobil lumayan toh Mbak daripada melampau. Gak iki jare pengenku sing luwih apik neh. Nek donya mboten purun lumayan, tapi nek agama senengane lumayan terus. Ini kok salat ning nguri napa Pak? Ya lumayan timbang ra salat. Metune kok daftari Pak, daripada ra metu wis lumayan. Bayarnya kok teng parkiran, ini lumayan. Ini agama senangane lumayan, tapi ini donya kon lumayan mo. Imangan nih, temriki pun lumayan loh Mbak. Gak lumayan, jadi nek panggang ya enak. Mosok bendino tempe terus sambel wetengku panas. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang dai harus berpikir bagaimana perjuangan kita ini tambah hari tambah maju. Insyaallah semuanya ada hadirin. Mahala kita tambah hari tambah maju. Hidup 5 amal. Yang sudah 5 amal meningkat jumlah orang yang ikut 5 amal. Kita usaha bagaimana orang-orang yang sudah dakwah ini betah dalam dakwah. Yang sedang keluar kita nusroh keluarganya. Kalau kita waktunya keluar langsung berangkat keluar. Tengah-tengah keluar cari taskilan sebanyak-banyaknya. Itulah namanya dai yang sesungguhnya. Kalau dai hanya diam saja, musyawarah duduk di belakang tanpa mikir. Nah, ini namanya kurang dai yang sesungguhnya. Kalau dai sesungguhnya pikir terus. Datang malam istimewa dengan pikir. Kalau datangnya dengan pikir, nggak mungkin habis bayan pulang. Masih ada kumpul zon, masih ada taklim akhir, masih ada iktikaf, masih ada bayan subuh. Kok bisa pulang dengan tenang? Ini dai yang belum mikir. Tinggal dilihat saja, yang nggak mikir tuh yang mana nanti dilihat habis ini. Kalau pada duduk, nah itu nggak mikir berarti. Lah ini ada urusan loh Pak. Lah agama apa bukan urusan kita? Agama itu urusan kita, bukan urusan lain. Karena masuk kuburan itu juga sendiri, nggak sama orang lain. Surga itu kalau diisi ya diisi sendiri, nggak bareng-bareng orang lain. Lah kok malah ada urusan agama ditinggal pulang. Alasannya ada urusan. Lah agama apa bukan urusan kita? Agama bukan urusannya orang markas saja, bukan urusannya Pak Yai saja, bukan urusannya tim taskel saja. Agama ini urusan kita semua. Maka semuanya itikaf semua. Insyaallah hadirin. Nabi Daud alaihi salatu wassalam dulu beliau mengatakan, ya Allah, kalau kaki saya ini sampai ngajak saya meninggalkan majelis ilmu, ya Allah, kau potong saja kaki saya. Nah, kita berani apa enggak doa? Ya Allah, kalau kaki saya ngajak pulang malam markas, potong saja kaki saya. Bagaimana? Insyaallah hadirin. Itu ikut para nabi itu seperti itu. Oh, kaki diajak amal kok pengen pulang saja. Maka kaki kita itu harus diajak amal, harus siap. Biar ketika di jembatan Sirat itu enggak keplese-plese. Kalau kakinya itu ke masjid aja nggak kuat, tadi kalau lewat jembatan Sirat 1500 tahun bagaimana mau bisa kuat? Kalau berdiri sholat 5 menit saja nggak kuat, bagaimana mau berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar? Nah ini akan kita hadapi semua ini. Makanya insya Allah semua nggak pulang, insya Allah hadirin. Kalau masih pulang lagi, berarti belum mikir lagi. Lah kok bisa belum mikir? Ya mungkin dikhawatirkan otaknya hilang. Mau diambil dulu husnudon, balik lagi nanti bawa otaknya masing-masing. Ini guyon loh Pak, ini guyon. Karena kalau di markas kan orang teman sendiri semua sudah. Kalau nggak teman kan nggak mungkin datang toh. Masa musuh mau datang ke sini kan nggak mungkin. Semua teman, semua orang Islam teman kita semua. Insyaallah hadirin. Ini kita hidupkan usaha dakwah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh mikir, berdoa siang dan malam, menangis siang dan malam, demi agar agama ini tersebar ke seluruh alam. Nabi dulu semua potensi yang beliau punya beliau keluarkan semua untuk agama. Doanya beliau gunakan untuk agama,
akhlaknya beliau gunakan untuk agama, hartanya beliau gunakan untuk agama, bahkan senyumnya pun digunakan untuk agama. Nah, kita juga begitu, senyum niatnya biar agama ini maju. Bagaimana cara senyum biar maju? Kalau kita sering senyum kepada teman-teman sekitar kita, tetangga kita, akhirnya paham, oh, orang itu kalau ngamalkan agama jadi mudah senyum, enak ternyata hidupnya. Kalau habis dari markas cemberut terus, wah, nanti orang khawatir, nanti kalau saya pulang dari Trangkil jadi nggak bisa senyum saya nanti. Maka senyumnya kita gunakan untuk agama, hartanya kita gunakan untuk agama, doanya kita gunakan untuk agama. Insyaallah semuanya hadirin. Nabi dulu berdoa sampai wajahnya basah kuyup, berdoa lagi nangis lagi sampai jenggotnya basah kuyup, berdoa lagi menangis lagi sampai bajunya basah kuyup, berdoa lagi menangis lagi sampai lantai kamarnya basah kuyup. Ini seorang nabi, seorang rasul yang dosa-dosanya sudah diampuni semua, menangis sampai seperti ini. Lah kita yang banyak dosanya kok nggak pernah menangis? Dia pernah juga menangis, tapi menangisnya itu untuk perkara-perkara yang tidak berharga. Menangis karena uang hilang, menangis karena ditinggal kekasihnya. Walaupun tua itu kan punya kekasih juga. Masa ya hidup tanpa cinta kan nggak ada rasa. Enggak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menangis yang seperti itu, menangis yang tidak ada gunanya. Kalau kita menangis untuk umat, menangis karena takut kepada Allah. Dikatakan dalam riwayat Qurtubi, ada seorang itu hampir masuk neraka, tinggal jatuhnya saja. Bahkan sudah jatuh, tiba-tiba ada air matanya, ngangkut dia keluar dari neraka, diantar ke surga. Apa ini? Ini air mata karena dulu menangis takut kepada Allah. Itu yang kita cari, hadirin yang mulia. Maka bagaimana kita keluarkan semua potensi kita untuk mengamalkan agama, untuk memperjuangkan agama sampai Allah ridho kepada kita. Semuanya insyaallah hadirin. Maka amal agama itu nggak lama, kalau kata ayah saya. Amal agama itu nggak lama. Amal agama itu cukup sampai mati saja. Kalau besok mati sudah selesai. Kalau malam ini mati sudah selesai, nggak amal-amal lagi, sudah tinggal enak-enakan di surga. Syaratnya niat amal sampai mati. Dikatakan oleh para ulama, orang itu masuk surga bisa selama-lamanya karena niatnya, bukan karena amalnya. Amalnya cuma 60 tahun. Kalau digaji sesuai amalnya, diberi pahala sesuai amalnya, makanya di surga cuma 60 tahun keluar lagi. Tapi karena dia niat seumur hidupnya amal terus, maka akhirnya diganjar dengan niatnya di surga, nggak keluar-keluar lagi. Kalau kita sudah ke sana, perjuangan kita sudah meridhokan Allah Subhanahu wa taala, capek-capek berjuang itu sudah hilang semua. Nggak ada rasa-rasa lagi capek. Diriwayatkan oleh Hafidz Ibnu Katsir bahwa nanti pada hari kiamat dipanggil orang yang paling banyak nikmatnya ketika di dunia, kaya raya, tampan, mempesona, jadi seorang raja, dimasukkan ke dalam neraka 1 detik, serut, keluarkan lagi. Kemudian ditanya, wahai fulan, kamu pernah atau tidak merasakan nikmat di dunia? Jawabannya, saya tidak pernah merasakan nikmat sama sekali. Sebaliknya ada juga orang yang susah payah capek hidupnya di dunia itu, habis-habisan amal, dimasukkan dalam surga 1 detik, serut, keluarkan lagi. Tanya, pernah nggak capek ketika di dunia? Nggak pernah ya Allah, hidupku hanya enak saja. Maka 4 bulan, 40 hari, 3 hari, 2,5 jam, itu kayaknya saja pengorbanan. Kalau masuk surga itu sudah nggak terasa lagi pengorbanannya. Maka kita berjuang terus sampai detik terakhir kehidupan kita. Semuanya insyaallah hadirin. Dan detik terakhir itu kapan? Detik terakhir kita nggak tahu. Maka sebelum detik terakhir, hari ini kita berangkat. Insyaallah semuanya hadirin. Maka yang niat keluar, silakan ke selatan, Pak. Mari. Mari Pak, silakan berdiri, khususnya yang niat 4 bulan negeri jauh dulu. Silakan. Silakan Pak. Jamaah-jamaah luar negeri sudah bisa dihantarkan untuk negara-negara tertentu. Maka yang sudah pernah India, Bangladesh, Pakistan, sekarang saatnya meningkatkan pengorbanan untuk ke negeri jauh 4 bulan. Mari Pak. Mari Pak, dari kawasan Temboro maupun kawasan-kawasan yang jauh maupun luar provinsi bisa berangkat dari Temboro ya. 4 Mari Pak, bulan ke depan Pak yang niat. negeri jauh.
Sudah beberapa jamaah dibentuk dari Temboro, akan diberangkatkan beberapa waktu yang akan datang. Jamaah ke Mesir, jamaah ke Maroko, jamaah ke Turki, dan beberapa negara di Afrika akan dikeluarkan dari markas Temboro. Mari Pak, keluar Pak, niat biar bisa melihat dunia itu seperti apa. Katanya ahli dunia itu nggak tahu dunia, taunya Magetan saja. Ini kurang ahli dunianya nih. Ayo kita keliling dunia Pak, tapi untuk agama. Mari Pak. Yang niat negeri jauh bisa ke Turki, Mesir, Afrika. Mari Pak, Masya Allah, mari. Mengulang kembali ya, mengulang lagi jamaah-jamaah dari Temboro yang pernah ke Afrika, yang pernah ke Turki. Nah, sudah pernah ke sana dari Temboro. Ini bukan dongeng, bukan cerita khayal. Sudah pernah datang ke sana dari Temboro. Sudah ada yang datang ke sana. Mari. Mari Pak, mari Pak. Mari Pak. Mari Pak. Mari. Mari Pak, niat Pak. Berdiri Pak. Masya Allah. Silakan. Kemudian yang niat untuk 4 bulan India, berangkatnya belum sekarang, tapi sekarang niatnya dulu. Mari. Niatnya bukan bulan ini, bukan bulan depan. Yang penting sekarang niat dulu. Nanti ketika sudah ada kabar kemudahan, lampu hijau di bandara sudah menyala, kita tinggal berangkat. Sekarang yang niat berangkat ke India jamaah sekalian, ke Nijamuddin. Silakan berdiri. Belajar dengan masyayikh kita yang sudah lama buat pengorbanan di Nijamuddin. Dengan masyayikh kita, guru-guru kita, silakan. Sekarang niatnya, persiapan sebaik-baiknya, persiapan amal, persiapan mal, persiapan password. Mari. Mari Pak, daftar dulu Pak. Mari Pak. Silakan. Yang mau ke India, silakan. Walaupun belum berangkat sekarang. Ya, sekarang niat dulu, sekarang niat. Sekarang niat dulu jamaah sekalian. Berangkatnya nanti dimusyawarahkan. Proses persiapan sudah bisa dari sekarang. Niat dari sekarang juga sudah boleh. Menguatkan niat, menyegarkan niat. Mari jamaah sekalian. 4 bulan India. Dalam negeri Pak, 4 bulan 40 hari dalam negeri. Baik jalan kaki atau biasa. Mari Pak. Dalam negeri sudah terbuka semua ini. Kita yang belum membuka diri. Mari Pak. Dalam negeri 4 bulan 40 hari. Dari halaqah-halaqah yang sudah terbentuk jamaah bisa berdiri ke depan tanpa tulang. Mari Pak, dalam negeri Pak. Banyak daerah sudah minta jamaah sekalian. Masya Allah, sudah banyak dikirim juga. Beberapa jamaah dikirim ke Sulawesi, ke Ternate, ke Medan, ke Pekanbaru. Banyak lagi jamaah, tapi kita masih banyak lagi perlu dikirim jamaah. Mari Pak, yang niat. Atau dekat-dekat nggak apa-apa. Kita Kabupaten Magetan nggak apa-apa. Magetan dan sekitarnya juga nggak apa-apa Pak. Temboro sekitarnya juga nggak apa-apa. Mari Pak, mari. Mari Pak, Sisa masa yang keluar setahun, yang sedang bergerak boleh silakan berdiri. Masa yang keluar setahun, silakan Pak. Terakhir Mas Turah. Yang mau keluar Mas Turah boleh Pak. Latihan membangun keluarga atau agama. Mari. Yang niat Mas Turah. Berapa hari saja? Berapa hari saja? 40 hari, 15 hari, 2 bulan. Silakan Pak, Mas Turah. Silakan. Termasuk 3 hari dari halaqah masing-masing, yang 3 hari dari halaqah. Mari Pak, mari. Yang kemarin sudah dilaporkan, silakan. Daftar lagi ke depan. Mari Pak, berdiri Pak. Malam untuk menjaga niat, merawat niat, menguatkan niat. Mari jemaah sekalian, daftar di tim Taskil Masturut. Oh iya, Masya Allah, ini banyak jamaah yang sedang ada di sini nih. Minta tolong supaya bisa datang ke tim Taskil Masturut ke Citafakut. Jamaah dari Sendang, Pak Nur Rahman dari Geneng, jamaah Pak Hasan dari Kediri, jamaah Pak Jubair dari Linong, jamaah Pak Khairul dari Kediri, Pak Sugeng dari Temboro, Pak Miftah dari Temboro. Mari Pak, yang sudah terdaftar Pak, silakan ke depan untuk menyemangatkan yang lain juga. Pak Abdullah Tani dari Temboro, silakan Pak. Abdullah Tani, Pak Jubair, Haji Jubair, silakan ke depan. Mari Pak, semua saja musyawarah dengan tim Taskil Masturut. Akan diberangkatkan secepatnya insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jemaah yang mulia, sekarang takror dulu 5 menit saja, saling bicara apa tadi yang kita dengarkan kita dakwahkan. Ya.